Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Anugerah dan kasih setiamu ya Allah Bapa, itulah yang senantiasa menyertai serta memelihara hidup kami, kini sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada minggu siang hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 1 dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hikmat, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh karena orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Sampai demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik dalam renungan kita pada siang hari ini adalah bahagia di tengah pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada kita pada saat ini, yang berbahagia itu adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada. Bahkan masalah sepertinya datang silih berganti, yang sering kali membuat kita merasa tidak mampu menghadapi semuanya ini. Nats khotbah kita dalam Yakobus 1 pasal 2 sampai 8 ini dimulai dengan kalimat yang sangat sulit diterima dalam logika manusia. Karena bagaimana mungkin orang bisa diminta berbahagia saat mengalami berbagai macam pencobaan di tengah-tengah kehidupannya. Suka dan duka, susah dan senang menjadikan hidup kita penuh warna, penuh rasa dan penuh arti. Untuk menghadapi berbagai keadaan dalam hidup, Yakobus mendorong orang beriman supaya menjadikan pencobaan sebagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya agar bertumbuh di dalam iman. Berdoa untuk mendapatkan hikmat dan tahan uji di segala situasi. Salah satu tantangan dan pergumulan yang tidak dapat kita hindari adalah kematian orang yang kita kasihi. Peristiwa kematian menantang kita untuk belajar menerima kehendak Tuhan walaupun kenyataan hidup berbeda dengan keinginan kita. Kematian memang menyebabkan perpisahan dan duka cita.
Namun duka cita menantang kita untuk tahan uji dan bertekun di dalam iman kita. Duka cita juga dapat menjadi sarana untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik lagi di dalam iman kepada Allah sendiri. Kasih kepada sesama manusia dan juga dalam karya dan pelayanan kita setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita diajak untuk mengimani bahwa kematian ada di dalam kuasa dan rencana Allah sendiri. Allah berdaulat baik atas kehidupan maupun kematian seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 cara yang harus dilakukan oleh orang yang percaya untuk mampu bahagia di tengah pencobaan yang dialaminya menurut kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8 ini. Yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab berkata, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepada engkau. Kita bisa baca dalam Yakobus 4 ayat 8. Fokus membaca firman Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu memampukan kita untuk melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Saat kita fokus membaca firman Tuhan dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita memiliki sikap pemenang ketika kita berhadapan dengan masalah besar yang kita hadapi. Bahkan kita tidak berkata, Tuhan, saya sedang mengalami masalah besar. Tapi kita berkata, hei masalah besar, saya punya Tuhan yang besar di tengah-tengah kehidupan saya. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Kondisi kita sehat, baik kondisi kita kuat dan sakit, semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan hanya ingin supaya kita mau dan selalu bersyukur dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Tanpa campur tangan Tuhan, hidup kita tidak berarti apa-apa. Kita bisa bandingkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan ini menghibur dan menguatkan kita untuk bersyukur walaupun mengalami duka cita. Untuk tetap kita berharap dan bergantung pada Allah. Meskipun kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Berkenaan dengan pengucapan syukur atas kepergian orang-orang yang terkasih kita tadi itu, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak berputus asa, melainkan hidup bersyukur dan melanjutkan apa yang menjadi teladan, apa yang menjadi perlakuan terhadap kerajinan, kasih sayang, serta ketekunan orang yang sudah meninggalkan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, kita harus beriman dan berhikmat hanya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi buruk
ujian dan pencobaan justru menghasilkan kematangan iman kita. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yakobus menegaskan bahwa berbagai-bagai pencobaan yang dimaksud bukanlah pencobaan-pencobaan yang terjadi karena kita melakukan dosa di tengah-tengah kehidupan kita, melainkan karena kita melakukan kehendak Tuhan. Orang beriman perlu kepekaan membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia ini. Memang dalam sukacita dan situasi yang sedang dicobai, iman kita tergoncang. Dalam hal ini, Yakobus dalam suratnya menasehatkan kita agar kita meminta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan akan menuntun setiap orang yang percaya untuk tetap fokus pada Tuhan. Jika kita fokus kepada Tuhan, maka situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak goyah. Iman kita tidak tergoyahkan. Kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan sekalipun kita bersedih. Yakobus mengatakan dalam pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, meskipun orang terkasih, kita tersebut tidak lagi bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sadar, mulai saat ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap berkata kepada Tuhan untuk segala persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Oleh sebab itu, saat kita menghadapi pencobaan, tantangan dan pergumulan, mintalah hikmat yang dari Tuhan yang akan menuntun kita untuk memampukan kita menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari petatas atau ubi dan batu. Kita tahu batu dan petatas sama-sama keras. Tetapi jika kita merebus petatas dan batu dengan air mendidih, batu tetap keras. Sedangkan petatas akan menjadi lembut dan enak untuk dimakan. Ketika berbagai peristiwa hidup membawa kita seolah-olah masuk ke dalam panci air yang mendidih, seperti apakah hidup kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu apakah kita mau dibentuk seperti petatas, meskipun sebelumnya keras, tapi setelah direbus menjadi lembut, menjadi harum, dan menjadi nikmat untuk disantap. Apakah kita mau mengalami proses Tuhan untuk menjadi bijak dan matang? Apakah kita mau mengalami proses Tuhan untuk kita menjadi hangat dan ramah, tahan uji, dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita? Ataukah kita tetap keras dan tidak mengalami perubahan apapun, bahkan tetap tinggal di dalam dosa? Ataukah kita seperti batu? Tentu tidak. Semoga firman Tuhan ini memampukan dan menguatkan kita menghadapi berbagai pencobaan di dalam kehidupan kita. Kiranya iman kita yang teguh jangan sampai goyah, akan tetapi tetaplah berharap bahwa Tuhan pasti akan menolong orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan.
buat penyertaan-Mu terhadap firman-Mu, kebenaran firman-Mu selalu tetap dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan Engkau kuatkan untuk memampukan kami melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.